Selamat menikmati santai siang bersama Pro2. Santai siang bersama Pro2 FMND, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro2, hey siang semuanya. Sudah pada santap siang belum nih? Kalau belum teman-teman ya, biar kamu makin kenyang lagi. Kayaknya seru kalau kamu dengerin Warung UMKM, karena ada yang enak dan spesial. Ada owner dari Pastel Mamboi, Kakak Ica sudah hadir kembali ya bersama kami di kesempatan siang hari ini. Selamat siang Kak Ica. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar Baik biasa, ya. ya. Ini senyuman ini kayaknya semuanya laku ya. Iya, benar sekali. Senyuman kebahagiaan ya. Iya. Oke, Kak Ica boleh perkenalan kembali nih di teman-teman Pro2 ya. Karena siaran kita ini sampai ke Lembata, Kak Ica. Kemarin kita sempat wawancara ya di Sore Ceria Berjaringan. Iya, benar sekali. Bisa perkenalkan ulang nih Kak. Oh iya. Baik, selamat siang pendengar setia RRI. Perkenalkan, nama saya Maria Elizabeth Benge, biasa disapa dengan Ica. Usaha saya bergerak di bidang kuliner, yaitu Pastel Mamboi. Tapi memang di UMKM kami itu bukan hanya sekedar pastel ya, ada banyak jajanan lokal dan juga nasi sebenarnya. Oke, selain Pastel Mamboi itu ada jajanan nasi, terus juga apa ya, jualan kue-kue basah Iya, juga ya benar, Kak benar, Ica benar ya. sekali. Keren. Baik Kak Ica, kita nih mau bahas ya soal usahanya Kakak Ica, sepak terjangnya seperti apa. Pasti ada ya hal-hal yang buat Kak Ica menangis, ada juga yang buat Kak Ica berbahagia seperti Benar itu. sekali. Pertama kali Kak Ica sampai membuka usaha Pastel Mamboi ini, apa yang menginspirasi sebenarnya? Sebenarnya sampai saya membuka usaha itu kan, sebenarnya usaha ini kan sudah dijalankan oleh mama saya kurang lebih sudah hampir 15 tahun ya. 15 tahun? Tapi sebelumnya itu waktu kami masih sekolah juga tuh kan mama tuh sudah mulai jualan gorengan Iya, di depan rumah begitu. mhm. Cuman lebih fokusnya tuh sekarang ke nasi dan juga jajanan lokal. Nah, Mmm, karena setelah berhenti dari pekerjaan saya itu kan saya memutuskan untuk di rumah saja. mhm, Nah, terus ibu saya tuh memberikan motivasi kenapa tidak jualan saja mhm, dengan beliau. Lalu saya bilang, "Aduh, ini kalau mau jualan nih jualan apa?" Terus saya mhm, bilang, "Ya sudah, kalau misalnya ada kesempatan kenapa mhm. tidak dicoba?" Nah, mulai Oke, dari itu saya dan ibu saya langsung bersama kita buat usaha, yaitu mhm, jualan nasi dan juga jajanan lokal itu. oke. Berarti kalau awal pastel sendiri itu di tahun berapa tuh Kakak mulai berjualan? Oh, kalau pastel itu dari saya masih kecil ya, seingat saya, karena Heeh, itu kan awal mulanya dari oma saya. Waktu mereka oke, tinggal di Kupang, mhm, jadi oma saya itu tuh menghidupi mama dengan saudara-saudaranya itu dengan mhm, berjualan pastel, dititipkan ke toko-toko Tionghoa ya yang mhm, berada di mhm. kota Kupang. Terus mama Oke, hijrah ke ND untuk mhm, menikah. Setelah mhm, itu mama juga mulai berjualan pastel. mhm, Nah, waktu itu tuh toko legendaris yang biasa mama titipkan mhm. itu di toko Sumber Rezeki. Di Ende Di sini ND, ya? ya, ya benar. Waduh Jadi luar dari kami biasa, masih mhm, kecil tuh saya ingat sekali pagi-pagi tuh harus mhm, ikut dengan mama, ikut mhm. samping toko Sumber Rezeki lalu kami titipkan pastel itu. Iya, berarti memang pastel ini untuk rasa sendiri itu adalah warisan dari keluarga begitu Benar ya? sekali. Dari nenek, nenek Iya. perempuan ya? Iya, benar sekali. Aduh luar biasa, berarti waktunya ini sudah sangat panjang begitu kan, Iya, lama kemudian terus diwarisi dan Kak Ica pun, sampai hari ini masih bangga ya karena pastel ini masih terus ada begitu. benar sekali Kak Yang Titin. diharapkan sih pasti ke depannya ini setelah Kak Ica ada lagi lah generasi berikutnya begitu ya. Amin, amin. Iya, supaya pastel Mambo ini akan terus ada begitu. Iya, iya, Karena ini betul. sudah cukup lama ini warisannya begitu Benar, ya. benar sekali. Di Kak Ica saja itu sudah generasi keberapa tuh? Generasi ketiga. Generasi ketiga Ya. kan. Nah, semoga masih ada generasi-generasi berikutnya ya Kak Ica. Siap, siap. Baik, kalau dari cerita juga Kak Ica, pasti awal-awal Kak Ica mulai membentuk usaha ini pasti ada tantangan di awal-awal ya. Maybe Kak Ica merasa bahwa belum percaya diri atau lain sebagainya begitu. Dan hambatan-hambatan itu seperti apa dan Kak Ica
bagaimana juga bisa untuk mengatasinya? Karena kadang tuh Kak Ica, orang membuka usaha, orang selalu berpikir modalnya besar atau tidak begitu. Atau mungkin kalau misalnya mau buka usaha pikir lagi, nanti tempatnya di mana, lokasinya di mana. Jadi begitu banyak yang dipikirkan gitu. Awalnya itu hambatannya apa Kakak? Kalau kami sih hambatannya yang pertama itu mencari, target market kami yang baru ya. Oke. Karena kan, semakin ke sini semakin modern, banyak peminat untuk jajanan tradisional itu semakin berkurang, apalagi dengan tampilan yang biasa-biasa saja, yang tidak ada inovasi. Jadi Betul. banyak generasi muda itu yang berpikir, "Ih, kue apa ya begini, terus isiannya seperti ini." Menurut mereka itu baru dan kadang ada yang tidak cocok kan dengan lidahnya. Iya, mhm. Nah, itu sebenarnya yang menjadi tantangan, tapi bagaimana cara kami berinovasi terus, membuat packagingnya jadi semenarik mungkin, lalu, Oke. apa namanya, promosi ke sosmed dengan, eee, gaya-gaya sekarang Anak yang lebih muda gaul, lah, anak muda. Jadi mereka tuh ketika melihat itu, oh ternyata ada ya jajanan seperti ini. Oke. Nah, akhirnya itu yang bisa menggugah mata mereka sehingga mereka tuh ingin untuk membelinya. Membeli, Iya. betul. Karena kan pastel kita tahu ya biasanya itu kan isi, apa namanya Kak Ica, mie begitu kan Mie, pada ya, pada umumnya. umumnya tuh kan isinya mie, hanya betul-betul mie saja Mie di saja, dalam. betul. Nah Tapi ini yang kalau menjadi pembedanya apa nih Kak Ica? Nah, kalau kami itu kan dulu waktu setelah mama kesini tuh kan yang, beliau tuh hanya buatnya pastel isian sayuran. Oke. Nah, terus kalaupun ada yang minta isian ayam itu sesuai orderan ya. Requestan begitu Iya, ya? sesuai requestan. Nah, kemarin waktu mama mencoba untuk, waktu saya menawarkan yang isian sayur itu, terus mama cerita bilang, "Dulu tuh oma jualan di Kupang tuh tapi isiannya pakai buah pepaya." Terus saya bilang, Oke. "Kenapa itu tidak kita Tidak coba lagi?" dicoba lagi Kita angkat begitu. lagi resepnya oma yang dulu. Mhm. Terus, saya bilang, "Tapi apakah tidak aneh ya Mama itu isian buah pepaya?" Heeh, Karena kan menurut betul. saya buah pepaya muda kan biasanya kita hanya untuk sayur sebagai Untuk sayur pelengkap, ya. betul. Saya bilang gitu. Terus, ketika dicoba dipakai dengan bumbu-bumbu rahasianya itu ternyata cocok dan masuk. Hampir beberapa Oke. konsumen kami itu mengira itu isiannya buah labu sama isian, kentang. Ternyata itu Betul, isian saya buah kemarin pepaya. tuh waktu makan ya, saya coba Iya, ya iya. yang Kak Ica bawakan yang frozen itu, kan sangat wangi ya, Iya. harumnya itu tuh kayak, "Ini nih buah pepaya benaran tidak sih?" Saya Iya. sampai tanya ulang-ulang begitu ya dalam hati. Benar, benar. Ketika saya makan tuh hampir rasa pepayanya itu tidak kerasa Iya, Kak betul Ica. Jadi sekali. betul-betul kayak sudah menyatu dan enak sekali. Benar Dan memang apa ya, sesuatu Kak Ica yang kita percayai itu adalah warisan dan kita teruskan, biasanya tuh selalu diberkati. Saya percaya itu sih Kak Iya, Ica. siap. Amin. Heeh, apalagi kan ini warisan dari nenek kita yang dalam hal ini dia sudah ini Iya, ya, benar. pergi menghadap Tuhan begitu ya. Betul, Terus betul. kita mewarisi lagi, pasti kan dia senang tuh dari Iya, atas ya Kak benar. Ica ya. Keren nih, jadi itu pembedanya ya. Iya, betul. Untuk packagingnya sendiri Kak Ica, berarti kalau misalnya jualan yang di rumah yang sudah digoreng itu seperti apa? Itu kita pakai ini dos yang kayak dos craft begitu. Oke. Cuman karena masih, sekarang kan sudah habis, saya biasanya melakukan pemesanan dari Jawa kan, karena di Oke, sini di biasanya sininya harganya agak sedikit Betul, mahal. betul. Jadi kalau misalnya saya memaksa untuk beli di sini berarti kalau dihitung ulang harganya tidak sesuai. Oke, Jadi untuk sementara saya menggunakan apa namanya, Mika ya. Mika. Dan memang itu sebenarnya kan biar kelihatan rapi saja karena Iya, kalau dari kemarin-kemarin isinya dalam kantong saja tuh Betul, kayaknya kurang estetik. kurang estetik. Iya. Heeh. Kalau untuk yang frozen sendiri Kak Ica itu seperti apa juga Yang tuh? frozen untuk sekarang masih pakai tin wool karena masih menunggu mesin untuk Oke. kompresnya itu ya. Jadi saya masih menggunakan yang tin wool. Itu kemarin bagaimana Kak? Yang saya Bagus bawakan sih, masih heeh. awet. Jadi masih awet, jadi masih bisa dipakai sih kayaknya itu ya Iya, sampai karena kami biasanya produksi pastel tuh 1 minggu 1 kali. Jadi Oke. untuk 1 minggu ke depan. Jadi pastel yang sudah kami buat itu kami masukkan ke dalam frozen supaya dia dingin, dingin. ke dalam freezer supaya dia dingin sehingga bisa dipakai untuk 1 minggu penjualan. Untuk 1 minggu ya. Ini benar luar sekali. biasa ya. Karena kan kalau yang tidak frozen ya kita lepas beberapa hari sudah Iya, basi, sudah benar, bau sudah begitu tidak ya. layak. Tapi ini memang dengan inovasi baru tadi ya Kak Ica. Ini keren sih karena saya pikir kayaknya di Ende baru Kak Ica ya yang pastel frozen ya. Atau Iya, ada di tapi beberapa kayaknya tempat?
Ada kayaknya ada yang jualan juga, tapi Oke. mungkin itu dia ambilnya dari Jawa atau gimana, Aha. saya kurang paham. Oke. Kalau kami memang Lokal semuanya pride homemade, betul, ya homemade benar. ya teman-teman Pro 2. Ini yang menjadi luar biasanya di situ. Kak Ica dalam membuat pastel ya itu kan pasti ada bahan-bahan yang memang menjadi kekuatan begitu ya supaya pastel itu bisa enak dan lain sebagainya. Kalau di Kak Ica sendiri nih yang menjadi Kak Ica pikir itu bahan ataupun bumbu yang paling utama lah dalam pembuatan pastel itu apa nih Kakak? Kalau di kami itu memang menggunakan mentega dan juga susu sih untuk kulitnya. Oke. Terus kalau untuk teknik pengolahannya itu kita tidak pakai air dingin ya, tapi pakai air hangat. Air hangat ya, Ya, yang dimasak sendiri iya begitu benar ya. sekali. Oh ini luar Supaya biasa nih. tekstur kulitnya itu lebih renyah, Lebih renyah, lebih oke. lama. Jadi itu resep yang biasanya dipakai Benar begitu ya. ya untuk berjualan ini, baik. Kak Ica ini kan luar biasa ya, perkembangan dari Kak Ica tuh keren. Kakak Ica pernah tidak sih ketika berjualan begitu ya, merasa kayak sudah berada di titik lelah sekali, titik jenuh sekali begitu. Kita kan manusia ya Iya Kak Ica ya. benar-benar. Dan saya pikir itu juga bisa menjadi hambatan untuk kita bersemangat. Kak Betul. Ica pernah mengalami tidak hal-hal jatuh bangun yang seperti itu? Kadang Kak Ica pikir untuk sudahlah nanti sajalah baru saya jualan Iya lagi ya. gitu. Butuh waktu untuk rehat seperti itu. Iya ya. Sebenarnya pernah sih waktu Mm-mm. betul sekali seperti Mm-mm. tadi Kak Titin bilang, kita manusia ini kan punya titik jenuh. Mm-mm. Ada saat ketika saya melihat, maksudnya Mm-mm. bukan tidak bersyukur ya, Iya. tapi ada ketika saya melihat wanita lain yang bekerja terus Mm-mm. punya kesibukan Mm-mm. dengan sesuatu yang berbeda begitu. Saya Mm-mm. bilang, duh kenapa saya tidak kerja lagi? Kayaknya Iya. bosan setiap hari bangun dengan rutinitas yang Mm-mm. sama, Mm-mm. bangun Mm-mm. terus di tempat jualan, setelah itu pulang urus anak, urus Mm-mm. rumah, itu agak jenuh. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, saya bilang Mm-mm. ternyata semua orang itu memang punya Mm-mm. porsinya masing-masing. Oke. Jadi kalau misalnya kita tidak bersyukur dengan apa yang sudah kita dapat, sebenarnya Mm-mm. itu hanya membebani pikiran kita Oke. sendiri. Mm-mm. Jadi intinya di dalam hidup itu adalah rasa syukur ya. Mhm. Karena kalau kita sudah bersyukur, apapun bentuk pekerjaan kita, Mm-mm. selama itu halal dan menghasilkan uang, ya Mm-mm. saya Mm-mm. rasa tidak ada yang perlu disesali ya dalam Iya, hidup ini. jadi sebenarnya semangat ini nih Kak Ica yang Iya, diperlukan begitu ya. Karena benar-benar. para pengusaha muda itu kita lihat ya, misalnya minggu ini buka, minggu depannya Iya, bisa benar saja sekali. mereka tidak buka Kak Ica, bisa saja dan seterusnya begitu ya. Jadi memang butuh mental sih yang kuat ya Kak Benar Ica ya. sekali. Oke, karena kita buka usaha teman Pro 2 tidak seperti kita datang ke kantor begitu ya. Iya, betul. Karena buka usaha ini pasti bangunnya itu harus lebih 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 cepat, cepat begitu tidurnya ya. lebih lama. Tidurnya lebih lama. Pokoknya aduh benar-benar menyita segala macam Iya. begitu ya teman-teman Pro 2. Waktu, tenaga. Sangat capek sih memang saya lihat, apalagi kalian di bagian kuliner ya Kak Ica Iya, ya. betul. Bagaimana caranya kita memuaskan pelanggan kita? Kak Ica biasanya bangun pagi jam berapa? Jam 5. Jam 5 pagi Iya. itu sudah mulai berkemas begitu ya, Iya, masak benar. dan lain sebagainya. Jam 5 sebenarnya kita aktivitas produksinya itu dari sore, seperti yang saya bilang tadi Oke. kan, yang 1 minggu 1 kali. Cuman untuk jajanan lokal yang lain tuh kadang saat di jualan baru kita langsung produksi seperti donat. Jadi setiap hari tuh kue donatnya kami itu setiap hari itu dibuat fresh, setiap pagi Iya, kami buat langsung goreng dan langsung jual ya. dijual, ya, benar Oke. sekali. Nah, seperti itu kan berarti butuh waktu ya Iya, dari pagi-pagi betul. sekali pastinya Kak Ica. Oke. Kak Ica biasanya itu jualan mulai dari jam berapa nih? Kami biasanya buka jualan tuh dari jam 6. Mm-mm. Paling lama itu sekitar jam 12 atau jam 1 tuh selesai. Tapi Jam 6 pagi itu sudah ridis. iya sudah. Oh, cepat sekali Kak Ica Iya, ya. benar. Berarti memang luar biasa nih. Keren-keren. Lalu kalau misalnya cepat sekali itu biasanya jam 9 atau jam 10 tuh sudah habis. 9-10 pagi kalau ya. memang rezekinya hari itu biasanya Lancar. jam 9 10 Oke. selesai. Baik. Kak Ica ini kan pasti juga punya strategi ya. Ya. Strategi pasar gitu. Kalau kita ngomongin soal pelanggan lama pasti Kak Ica punya pelanggan lama. Iya, punya. Nah, bagaimana juga strategi untuk menarik pelanggan baru? Butuh nih, Iya. Kakak. Oh baik. Kalau untuk menarik pelanggan baru biasanya itu saya melakukan free delivery dulu ya. Oke. Tapi dengan minimal order. Iya, berapa tuh Kak Jadi biasanya? kalau minimal order 30.000 itu kami antar gratis. Sampai depan Sampai rumah depan ya? rumah, Ah, sampai keren. depan rumah. Lalu untuk pelanggan-pelanggan saya yang
sudah lama atau yang loyal itu biasanya setiap kali pengantaran tuh ada dapat bonus-bonus. Bonus-bonus ya, Ah, ini benar. paling enak nih dapat Iya. bonus. Jadi seperti itu. Sebenarnya cara menjalin relasi yang baik dengan konsumen kita adalah menjaga komunikasi dan juga memberikan free produksi sebenarnya. Oke, toh free produksi itu kan pasti sudah dihitung ya Kak Sudah, Icah ya. sudah, Oke, untung dan juga ruginya itu Iya, sudah betul. pasti. Baik, karena ini paling pengusaha itu paling tahu lah soal itu Iya, ya. Cakar mencakarnya Kak Icah ya. Oke, untuk jualan sendiri pakai marketing apa nih Kak Icah marketnya? Jualan kita melalui sosial media Oke. dan juga WhatsApp. Oke. Tapi kebanyakan yang sudah pesan tuh memang pelanggan lama kami ya. Pelanggan lama ya. Nah, ada beberapa juga pelanggan baru. Nah, yang berikutnya tuh mereka melakukan repeat order. Cuman karena sekarang kan lagi bulan puasa. Oke, Nah, betul. jadi orderan pagi kami itu tidak sebanyak yang Biasanya sebelum, begitu ya. Sebelumnya, benar. Iya sih, karena kan mereka baru buka kembali kan cukup lama ya waktunya Iya, Kak Icah benar. ya. Baik, tapi sebenarnya tidak mengganggu ya untuk tidak mengganggu sama hasil sekali. penjualannya Iya, di bulan benar. suci Ramadan Kita ini. hanya mengurangi produksi saja. Mengurangi produksi. Oke, ini menjadi catatan juga ya. Benar. Apa namanya, kita boleh berjualan terus gitu kan, tapi harus melihat dengan keadaan Iya, betul situasi. sekali. Sehingga apa modal yang kita keluarkan itu tidak rugi itu. Jadi Betul. benar-benar kita membuatnya itu sesuai dengan kapasitas yang bisa kita jual hari Kita itu. jual, Jadi saat kembali modalnya itu sesuai dengan modal yang kita keluarkan. Itu Seperti yang itu yang harus Itu yang dipikirkan harus ya. dijaga, ya. Betul Kak Ica. Kadang kan kita ya sudah gas saja karena Iya. semangat berjualan kan. Tapi sebenarnya harus sedetail itu kita memikirkan ya benar, Kak Ica benar. ya. Sampai kepada tadi Kak Ica memikirkan kemasan, kemudian juga keadaan dan juga situasi itu diperhatikan. Baik. Kak Ica, kita break sebentar, kita ke lagu dulu. Oke. Setelah ini kita akan kembali lagi. Untuk teman Pro 2 bisa bergabung bersama kami ya. Sisipkan pertanyaan kalian di 082 147 650 422. Pressure, push it down on me, push it down on you. No man I swore. Under pressure, that brings a building down. Splits a family in two, puts people on the streets. Ba-da-bi, ba-da-bi, in-da-da, in-da-da. That's okay. That's the terror of knowing what this world is about. Watching some good friends scream. Great tomorrow gets me higher. The strong people belong streets. Okay. Tripping around keeps my brain strong. This other days are never rest but a ball. And in the night, and in the night, people on streets, in a people on streets, and that's the terror of knowing what this world is about. Watching some good friends scream. Dread tomorrow gets me high. The strong people belong streets. Turn away from it all like a blind man. Side on the fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so sliced and torn. Insanity lies under pressure. We're breaking. We give ourselves one more chance. Why can't we get love? That one more chance. Why can't we get love? Get love?
pressure. Izinkanlah ku kecukanimu, bukan hanya ada di dalam angan. Esok pagi kau buka jendela, kan kau dapati seikat kembang merah. Kau tahu ku mulai bosan bercumbu dengan bayang-bayang. Betulah aku temukan diri menyambut pagi, membuang sepi. Izinkanlah aku kenal sejenak perjalanan. Oh, oh, oh. Dan biarkan aku mengerti apa yang tersimpan di matamu. Oh, barangkali di tengah telaga ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi. Aku rindu pada hitam rambutmu. Oh, dan biarkan ku bernyanyi demi hati yang risau ini. Oh, barangkali di tengah telaga ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi. Selamat menikmati santai siang bersama Pro 2. Guess who? You miss me? Jessica Simpson, sing the chorus. Balik lagi teman Pro 2 di Santai Siang bersama Pro 2 FMND, masih dengan Kakak Ica. Oke deh, pastinya pastel Mamboi teman-teman Iya, ya. betul sekali. Hari ini hati kita penuhi dengan pastel teman Pro 2, kalau bisa pastinya pakai pastel ya. Tapi di Kak Ica cuman tersedia pastel frozen ya sekarang ya. Iya, Yang betul. gorengnya habis. Yang gorengnya Oke. habis. Jadi kalau mau makan pastelnya bisa langsung hubungi Kak Ica nih setelah ini teman-teman ya. Kak Ica, kita balik lagi ya, pengusaha begitu ya. Apalagi Kak Ica ini kan pengusaha muda. Pasti Kak Ica juga butuh yang namanya peningkatan kapasitas diri begitu ya. Benar. Sejauh ini nih Kak Ica seperti apa juga Kak Ica belajar untuk mengembangkan wirausaha atau strategi-strategi khusus yang mana Kak Ica bisa pelajari begitu? Iya.
Baik, kalau sebelumnya itu kan saya tuh hanya sekedar meraba-raba ya, jadi hanya sekedar promosi terus ada yang beli. Heeh. Kalau misalnya hari ini saya jual agak sedikit mahal, Heeh. ketika ada beberapa produk yang kurang laku berarti Heeh. besok saya turunkan lagi harganya. Jadi itu Oke. terkadang buat konsumen bingung ya sebenarnya. Kenapa harganya naik turun begitu? Iya benar, karena itu tadi belum mempelajari itu semua. Oke, Jadi baik. sebenarnya tuh untuk meningkatkan kapasitas kita tuh tidak asal saja ya, seperti itu. Jadi Iya. saya bersyukur sekali kemarin tuh bertemu dengan kelompok sebelumnya tuh disebutkan AW Academy Oke. for Women Entrepreneur, tapi karena ada kendala satu dan lain hal akhirnya harus diberhentikan ketika hampir graduation. Lalu kami beralih bersama ke kelompok yang namanya Wesawonga. Jadi Oke. Wesawonga ini mewadahi untuk UMKM yang kemarin itu tergabung dalam AW. Lalu kami sangat bersyukur sekali karena sudah diberikan pelajaran. Jadi hampir semua perhitungan soal marketing, target market yang harus kami capai, lalu perhitungan pengeluaran dan juga pemasukan itu benar-benar kami diajari bagaimana Iya. membentuk relasi yang baik dengan konsumen juga seperti itu. Jadi di situ juga kami diajari bahwa berusaha atau berwirausaha itu tidak sekedar untuk mencari uang ya. Oke. Jadi bagaimana kita bertumbuh dan juga menambah relasi sebanyak-banyaknya. Oke. Karena di samping kita mempunyai relasi, sebenarnya itu adalah satu gerbang untuk usaha kita tuh bisa berkembang, dan tumbuh lebih besar lagi. Betul, bangun relasi ya Benar Kakak sekali, Ica ya. Setelah Kak Ica masuk ke komunitas itu, Kak Ica lebih baik lah ya begitu Iya, ya betul sekali. dari sebelumnya. Iya. Oke, relasinya juga sekarang semakin oke nih pasti. Semakin luas. Semakin luas Iya. ya. Oke, pelanggan baru berarti ada. Ada. Nah, Keren ini Kak Ica ya. Baik, kita cerita kembali perjalanan soal Pastel Mamboi Kak Ya. Ica. Ini kan pasti Kak Ica sudah generasi ketiga tadi ya. Betul sekali. Dengan usia Kak Ica sudah sematang ini begitu ya. Kak Ica sudah punyakah strategi khusus begitu ya supaya Pastel Mamboi ini akan terus ada, tetap ada begitu ya sampai generasi-generasi selanjutnya. Ya. Terus strategi yang saat ini sedang Kak Ica pikirkan itu apa untuk perkembangan usaha Kakak? Ya baik. Jadi selain pastel Mamboi yang pastel frozen yang Iya. siap saji ini, sebenarnya dari dulu juga tuh saya dan mama tuh setiap Natal tuh kami Natal dan Lebaran tuh selalu Oke. open order untuk pastel kering. Oke, luar biasa. Jadi pastel kecil-kecil yang isi abon. Isi abon. Nah, untuk kedepannya ini mungkin kami juga akan lebih sering berinovasi karena kalau untuk mau cari tempat usaha begitu kami rasa belum ya, karena dengan ekonomi sekarang yang sedang tidak baik-baik Oke, saja, kami merasa bahwa itu hanya akan membuang-buang modal usaha Modal kami ya, ya. Jadi kami masih masih menggunakan sosial media sebagai salah satu Bentuk alat promosinya. untuk promosi. Di samping itu tester ya. Jadi Tester, ketika konsumen kami sudah merasakan dan sesuai dengan apa Selera yang mereka mau, mereka, ya, saya rasa itu juga bisa kami pakai supaya strategi penjualan kami itu bisa meningkat walaupun tidak signifikan. Oke. Ya. Berarti nanti ketika Lebaran apakah akan disediakan Iya pastel benar, kering kami itu Kak akan Ica? open order dan juga ada hampers khusus Oke. Lebaran. Nah di situ bisa ada paket bundling juga, dan juga ada paket ya khusus pastel dan juga pastel kering. Pastel kering ya. Oke, ini yang sudah dipikirkan ya Iya, sejauh benar. ini sampai di bulan bulan 3 ini keempat lah ya, Iya. sampai April nanti Kak Ica. Keren ya. Untuk 1, 2, 3 tahun ke depan Kak Ica, ini juga pasti sudah ada strategi kah? Iya benar. Planning yang sudah direncanakan bisa di-sharing nih Kak Ica. Iya, saya rencananya mau meningkatkan kapasitas tadi dengan itu tadi lebih fokus ke pastel frozen ya, sehingga Oke. bisa dijadikan alternatif oleh-oleh. Nah, memang sudah ada di sini, cuman masih dalam bentuk tin wall. Iya. Nah, menurut saya itu kan agak sedikit ribet kalau Betul. misalnya orang yang tidak mau terlalu banyak tentengan. Jadi kalau benar. misalnya mesin press untuk frozen itu sudah sampai, kemungkinan itu yang akan saya fokuskan dulu sehingga pastel frozen nanti bisa keluar lah dari Ende, Betul. tidak hanya untuk Tidak hanya Ende konsumsi saja, di iya, sini ya. bisa menjadi
alternatif oleh-oleh yang bisa dibawa kemana saja. Jangkauannya lebih luas harapannya sekali, Kak Ica ya. ya. Baik. Sejauh ini memang tempat produksinya hanya di rumah Kak Iya, Ica ya. benar sekali. Oke, tempat jualannya juga langsung Ya, di di depan pinggir rumah. jalan ya. Di pinggir jalan. Oke. Kak Ica kepikiran begitu untuk mungkin membuka di beberapa outlet lagi begitu ya. Karena Ende kita cukup luas, siapa tahu yang dari Wolowona bisa beli ke tempat yang lebih dekat begitu. Iya, sebenarnya itu sudah saya pikirkan, tapi saya sudah sempat ada mau kerjasama dengan salah satu kafe. Bagus Jadi nih, Kak. nanti kami akan menitipkan pastel frozen di kafe tersebut. Oke. Kebetulan yang punya kafe ini juga relasinya cukup Banyak ya, cukup sangat luas ya. Jadi betul. beliau sudah mengizinkan untuk nanti bisa dititipkan di kafenya. Oke, ini bisa terbantukan juga Iya, ini Kak betul Ica ya. sekali. Ini memang apa ya, orang bilang kalau pengusaha tuh harus gesit ya Kak Ica Iya, ya. benar-benar. Bukan saja gesit untuk membuat kuehnya atau mungkin makanannya, tapi juga fokus untuk beberapa tahun ke depan Benar. begitu ya. Ini keren Kak Ica, karena Kak Ica masih sangat mudah begitu ya. Dan pasti inovasi-inovasi baru itu akan ada. Itu. Apakah pastel ini Kak Ica hanya tadi sayur-sayuran dengan apa namanya buah pepaya begitu, atau ada juga kepikiran untuk kayaknya bisa nih dengan inovasi baru? Iya, saya sudah berpikir akan membuat inovasi baru. Kalau ayam suwir kan juga sesuai permintaan. Sudah permintaan, sudah, ya. betul. Tapi kedepannya ini mungkin akan dibuat yang baru, yaitu isian mozzarella tuna. Wih keren. Iya. Ikan Tapi- ya berarti ya? Ya, ikan. Oh, itu harganya pasti lebih spesial lagi nih. Iya, Ikan benar tuna sekali. cukup mahal Iya, Kak Ica. Oke, keren. Berarti memang sudah punya kepikiran untuk itu. Iya. Ini rencananya kapan nih Kakak? Ini secepatnya karena Secepatnya, biasanya kita harus membuat tester dulu. Iya betul. Jadi di tester produknya dulu, apabila cocok di beberapa, maksudnya itu kan range konsumennya kita harus pilih anak, orang tua, dewasa, wanita, pria. Kalau misalnya masuk semuanya berarti baru bisa saya produksi Kakak secara produksi banyak, ya. secara banyak ya, oke. Ini keren ya, karena inovasinya sudah dipikirkan juga Kak Ica. Kita sih berharap itu ada ya nanti ya. Iya, Saya harus. juga pengen coba nih teman Pro 2, karena kita belum pernah juga kan pastel isi ikan ya Iya, teman-teman. Karena kebanyakan memang yang jualan di Ende itu yang isinya mie doang Iya, gitu. Tapi Kak Ica ini berpikirannya sudah lebih maju teman-teman ya, untuk berinovasi. Keren. Baik, teman-teman Pro 2 silahkan buat kalian yang mau bergabung ya, langsung saja di 082 147 650 422. Ada juga yang sudah bertanya ya, yang saat ini juga sedang nonton di live streaming kita. Ini live streamingnya di RRI Digital ya. Kakak Ica, Kak Titin selamat siang, salam semangat selalu. Mau nitip pertanyaan nih Kak Titin, di Ende ini kan sudah cukup banyak juga yang jualan pastel ya di pinggir jalan. Nah ini seperti apa Kak Ica cara menjaga eksistensi supaya pastel Mambo ini terus berkembang ke depannya? Kayaknya tadi sudah cukup banyak strategi ya. Iya, benar. Ini bisa diceritakan ulang nih Kak Ica. Eksistensi keberadaannya harus tetap ada. Seperti apa nih? Kalau untuk pastel Mamboi sendiri sih sebenarnya sudah cukup eksis karena selain kami jualan di pinggir jalan, di warung kecil itu, pastel ini juga nih sudah masuk ke acara-acara hajatan pernikahan. Oke. Iya, dan juga acara arisan ataupun ulang tahun. Baik, Jadi sebenarnya selain kami berjualan di pinggir jalan itu, ada orderan-orderan besar yang kami terima itu malah dari acara-acara kantoran, ulang Oke. tahun dan juga pernikahan. Baik, berarti Iya. sejauh ini memang banyak orderan juga Iya, sebenarnya Kak iya, Ica dalam benar. jumlah banyak ya. Iya, kemarin terakhir tuh 200 pieces dari Yasukel ya, waktu Dari pertemuan. Yasukel. Ya. Itu bagaimana Kak pembagiannya? Maksudnya harganya begitu? Itu kalau untuk buah pepaya tetap harganya yang kita kasihkan harga normal. Harga normal hitungannya, ya? Dan mereka tetap mengambil harga normal. Sesuai itu dengan sesuai harga dengan normal ya, normalnya, walaupun ambil dalam jumlah yang ya. banyak. Ya, tapi tetap kita Oke. kasih sedikit potongan kan Potongan. untuk hitungannya. Oke, diskon-diskon sedikit Iya, lah ya. betul sekali. Pasti ada tambah-tambah juga nih Iya, bonus-bonusnya. Iya sih. Baik, Kak Ica untuk harganya sendiri berapa nih sekotak?
Sekotak kalau untuk isian sayur itu satu kotak itu biasanya isi 5 harganya 15.000. Oke. Terus kalau yang isian buah pepaya isi 5 harganya 10.000. Kalau isi ayam 25.000. Iya, oke. Jadi sesuai juga ya, Iya, benar. apa isiannya begitu Iya. ya. Itulah teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mau mengunjungi itu di mana tuh? Di Instagram adakah alamatnya? Di Instagram Pastel Mamboi, TikTok Mamboi, Facebook Pastel Mamboi. Oke, ini sudah lengkap sekali Iya. ya. Dan gampang juga untuk dicari nih. Iya, di Diingat depan Nusa Indah, Jalan Katedral. Langsung Oke. depan Nusa Indah, Langsung ya. dibelokan masuk. sip nih. Kak Ica, dari tadi kita cerita ya. Kita juga mau tahu, tadi saya juga lupa sekali di awal. Sampai nama Pastel Mambo ini kisahnya bagaimana nih Kak Ica? Oh iya, kalau namanya sendiri sebenarnya itu ide dari saya ya. Karena kan waktu kemarin ikut kegiatan itu kan kita harus memberikan nama brandnya kita. Oke, Terus berarti saya- sebelumnya belum. Belum ada, hanya mereka tahu saja Mamboi bisa buat pastel. Jadi Mamboi itu nama kesayangan dari mama saya. Oke. Mamboi itu artinya mama sayang. Terus saya berpikir ini pastel ini tidak, karena kebanyakan kan pastelisius apa-apa segala Iya, macam itu betul, kan namanya betul. hampir mirip. Jadi saya bilang sudah saya buat pastel Mamboi saja karena ini memang Oke. punyanya Mamboi, lebih ke kehangatan keluarga sih Kehangatan sebenarnya, ya. keluarga. Oke. Jadi karena itu saya memutuskan untuk memberi nama brandnya itu Pastel Mamboi. Mambo itu bahasa Melayu, Bahasa Kupang. bahasa Kupang Iya, ya. Mamboi. Oke, berarti memang Kak Ica aslinya dari sana begitu ya? Mama aslinya Oh, dari mama yang Kupang, dari ya. Kupang. Oke, berarti ini juga untuk mengingat ya, Iya, dari benar. mana Asal, begitu muasal. kan, muasal. Dan balik lagi karena jualan awalnya juga tadi kan di Kota Di Kupang Kupang, begitu dari ya. Oma, ya. Kemudian mama ke ND dan berlanjut sampai Iya, hari ini. benar. Duh, keren ini, benar-benar warisan yang tidak putus teman-teman Pro 2 ya. Karena kadang itulah kalau misalnya tidak bisa diwarisi, kadang langsung habis stop begitu ya. Karena kita juga melihat beberapa juga seperti itu Kak Ica ya. Beberapa usaha-usaha keluarga gitu kan. Tapi ini memang doa baiknya adalah Kak Ica generasinya itu harus terus ya Iya, dipertahankan. benar. Jangan Betul sampai sekali. ke Kakak Ica saja di generasi ketiga Iya, begitu. amin. Amin ya. Terima kasih nih yang sudah bergabung ya dan sudah tanya-tanya juga. Saya kembali ke Kak Ica ya. Ini juga pasti ada cerita dan juga testimoni dari pelanggan. Dan pasti ada respon-respon mereka tuh yang buat Kak Ica bersemangat sekali. Iya. Kayak Tuhan terima kasih, ini nih kayak berkat lah begitu. Cuman baca mereka punya testimoni tuh kayak sudah senang sekali begitu. benar. Sejauh ini seperti apa nih Kakak? Sejauh ini hampir semua pelanggan dari Pastel Mamboi itu suka ya dengan Iya. Pastel Mamboi. Pertama itu tadi saya bilang Kak Titin. Awalnya tuh mereka pikir itu isiannya buah labu. Iya. Lalu ada yang Kita pikir tuh itu- kayak bikin ini ya teman ya, teman-teman yang bikin bingung ya. Saya juga awal juga bingung Iya. nih. Lalu ada yang berpikir bahwa itu isiannya kentang. Betul. Karena tidak ada rasa pahit sama sekali. Tidak ada sama terus sekali, ada ha. beberapa orang ketika saya sampaikan bahwa itu adalah isian buah pepaya muda, mereka sempat kaget. Terus mereka tanya, mereka bilang, ini apakah direbus dulu baru saya bilang tidak, itu langsung ditumis. Tapi Iya. memang prosesnya itu beda sih dengan kita menumis sayur. Menumis biasa Bumbu-bumbunya, begitu ya. benar. Iya, Saya betul. bilang gitu. Dan dia kan harus ditumis sampai benar-benar kering. Karena kan kadar air dari buah pepaya juga lumayan banyak ini kan. ya, Jadi betul. itu kita harus diperas airnya betul-betul lalu ditumis. Makanya itu ada beberapa konsumen kalau untuk yang isian sayur sih sebenarnya sudah biasa ya, karena dari dulu memang sudah ada yang isian sayur. Tapi kalau untuk ayam dan juga buah pepaya ini kan karena kalau ayam itu permintaan konsumen, tapi kalau buah pepaya ini merupakan warisan keluarga yang baru Betul. saya munculkan kembali, sehingga banyak konsumen tuh bingung tapi mereka senang kenapa ada pastel yang punya isian yang unik Betul, seperti karena ini. sesuatu yang baru begitu Iya, ya. benar. Saya pikir ini baru sekali karena kita ketahui tadi Kak Ica balik lagi ya. Kalau di ini kan rata-rata sama kan Iya, isiannya. betul, Begitu. Terus yang di frozen itu saya sempat kaget juga karena sangat kerasnya itu ketika kita goreng tuh tidak hancur betul-betul Iya, Kak Ica. benar. Jadi tuh benar-benar menyatu sekali. Itu juga Betul. kayaknya tergantung dari kulitnya juga Iya, Kak Ica betul ya. sekali. Kalau misalnya salah-salah juga bisa rusak ya. Iya, dan juga tidak menyerap minyak lebih banyak.
Oke, baik-baik. Itu dia keunggulan ya Kak Iya, Ica betul ya. sekali. Banyak hal yang harus diperhatikan sebenarnya ini teman Pro 2. Seperti Kak Ica tadi sampaikan bahwa sedetail itu ya memperhatikan isiannya, kemudian juga kulit pastelnya begitu. Kak Ica sejauh ini memang hanya dibantu mama. Iya, dengan 2 orang karyawan kami. Oke, berarti sudah mempekerjakan orang lain juga. Yang pertama yang 1 orang itu hanya khusus untuk jaga, tapi kami tambah lagi 1 orang untuk bantu produksi sore hari. Bantu produksi di Ya. sore hari untuk frozen itu Ya, ya. Baik, berarti lumayan lah berempat begitu ya. Iya. Tapi kalau untuk pastelnya sendiri hanya saya dan mama, karena Oke. proses untuk pelintir kulit yang bagian atas itu memang tidak semua orang Tidak bisa, semua kan? bisa, betul. Makanya tadi saya bilang kenapa ini ketika digoreng tuh kayak tetap aman Iya, begitu. benar. Kadang kan kalau kita goreng bisa saja hancur Iya, kan Kak betul Ica. sekali. Tapi ini tetap dalam keadaan rapi, luar biasa. Aduh Kak Ica keren sih karena sangat menginspirasi ya Kak Ica. Amin. Kak Ica pasti juga punya kisah yang mana Kak Ica pernah jatuh begitu ya. Iya. Adakah misalnya omongan-omongan yang membuat Kak Ica menjadi tidak enak hati begitu? Ada sih, cuman karena saya orangnya, saya tidak peduli dengan apa yang orang omong tentang saya. Jadi, Oke, baik, jadi baik. siapapun yang omong, menurut saya namanya manusia ya. Iya, Namanya manusia nih, ketika 1 orang berhasil begitu, bolehlah di depan nih kita memberikan apresiasi dan selamat. Tapi kan di belakang kita tidak tahu. kita tidak pernah tahu, Iya, betul. makanya itu sebagai manusia tuh lebih baik kita bersikap sewajarnya. Karena kadang orang yang paling kita benci sebenarnya nanti orang itu yang akan paling kita butuhkan. Betul ya Kak Ica. Makanya ya. saya kalau untuk omongan orang sih sejauh ini Kak Titin, Dijadikan saya, motivasi iya, ya. Saya tidak mau ambil pusing, menurut saya lebih baik saya fokus dengan apa yang sudah saya benar. jalankan, sehingga kedepannya ketika mereka melihat bahwa saya berhasil, artinya mereka apa yang mereka bicarakan itu akan menjadi sia-sia. Betul. Gitu. Intinya sekarang adalah fokus dengan Benar usahanya sekali. ya Kak Ica ya. Karena memang kita ketahui Kak Ica, pasti kan kita sampai di titik ini butuh proses yang panjang ya. betul. Kita berjuang begitu, bukan hanya duduk manis teman Iya, Pro 2. benar. Tapi kadang orang-orang di lingkungan kita ketika kita sudah berada di puncak yang menurut kita ini sudah baik lah, sudah mulai sirik dan lain sebagainya. Betul Iya, sekali Kak Titin. jadi memang harus apa ya, kayak seperti Kak Ica bilang tadi, malas toes Iya, saja. Oke, malas tahu ya teman-teman Malas Pro tahu. 2. Baik, ini adalah sikap yang baik teman-teman ya. Malas tahu bukan berarti kita tidak mau berteman dengan mereka Iya, kan Kak benar. Ica. Tapi karena tadi kita harus tahu tujuan dan fokus kita adalah fokus kepada usaha. Baik, teman Pro 2 bisa kembali bertanya ya di WhatsApp kami 082 147 650 422. Kita kembali ke lagu dulu Kak Ica. Siap. Gucci on. I go wear my Louis Vuitton, but even with nothing on, bet I made you look. I made you look. I'll make you double take soon as I walk away. Call up your chiropractor just in case your neck break. Ooh, tell me what you gonna do? Ooh. 'Cause I'm about to make a scene, double up that sunscreen. I'm about to turn the heat up, gonna make your glasses steam. Ooh, tell me what you gonna do? Ooh. When I do my walk, I can guarantee you drop. 'Cause they don't make a lot of what I got. Ladies, if you feel me, this your pop. I could have my Gucci on. I go wear my Louis Vuitton, but even with nothing on, bet I made you look. I made you look. Yeah, I look good in my Versace dress, but I'm hotter when my morning hair's a mess. But even with my hoodie on, bet I made you look. I made you look. And once you get a taste, you'll never be the same. This ain't that ordinary, this that 14 karat cake. Ooh, tell me what you gonna do? Ooh, when I do my walk, I can guarantee you trouble. 'Cause they don't make a lot of what I got. Ladies, if you feel me, this your pop. I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton, but even with nothing on, bet I made you look. Said I made you look.
Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Aku ingat mimpi-mimpimu, kecil besarnya itu. Ku doakan satu persatu, walau tak bersamaku. Mengudara yang jauh, dimanapun jaga paruh. Sayapmu jangan sampai lusuh, pulang jika rindu. Tak semua aku paham cara kerja pikirmu, tapi doaku bersamamu, walau tak bersamaku. Mengudara yang jauh, dimanapun jaga paruh. Sayapmu jangan sampai lusuh, pulang jika rindu. Yang jauh, dimanapun jaga paruh. Sayapmu jangan sampai lusuh, pulang jika rindu. Dimanapun jaga paruh, sayapmu jangan sampai lusuh, pulang jika rindu. Yang jauh, dimanapun jaga paruh. Sayapmu jangan sampai lusuh, pulang jika rindu. Yang jauh, dimanapun jaga paruh. Sayapmu jangan sampai lusuh, pulang jika rindu. Dimanapun jaga tingginya, sayapmu jangan sampai lusuh, pulang jika rindu. Doa tak terikat, ruang dan waktu. 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 Pro 2, teman terbaik kamu. Hit Music Station. Pro 2, teman terbaik kamu. Masih di warung UMKM teman Pro 2 ya. Masih juga dengan Kak Ica, owner dari Pastel Mamboi. Teman Pro 2, ini kita sudah di sesi ketiga, berarti kita sudah di sesi yang terakhir ya. Kak Ica, ini berkaitan dengan pengusaha. Biasanya itu manajemen keuangan itu harus ya, harus dibuat sebaik mungkin. Kak Ica seperti apa mengatur nih untuk manajemen keuangannya? Pos-posnya yang bagus tuh seperti apa, bisa sharing? Ya, baik, kalau untuk keuangan sendiri sebenarnya itu yang diatur oleh mama saya ya. Oke, Jadi baik, bukan luar saya. biasa. Hanya memang tiap bulannya itu saya ya digaji juga oleh ibu saya. Oke, keren ya. Benar. Mamanya keren nih Iya, berarti. jadi untuk modal biasanya mama tuh langsung pisahkan untuk modal, dan untuk keuntungannya itu yang kami simpan untuk nanti ditambahkan ke gaji karyawan dan juga saya sendiri. Oke.
Karena kalau misalnya dicampur-campur Kak Ica ya itu Iya, juga betul. gawat ya. Iya, benar Kadang kan sekali. kita nih manusiawi teman-teman ya. Iya. Duit itu panas ya. Benar Kadang sekali. juga para pengusaha akhirnya tidak bisa berkembang tuh karena manajemen keuangan Iya, juga ya Kak Ica karena ya. uangnya tidak dipisahkan antara modal, keuntungan dan juga untuk pengeluarannya. Pengeluaran secara umum maupun Iya, secara benar pribadi sekali. ya Kak Betul, Ica betul. ya. Itu yang perlu diperhatikan. Berarti sejauh ini Mama yang menjadi peran penting ya Iya, benar. dalam Itu tim produksi dan juga keuangan. keuangan itu. begitu ya Iya, sampai betul sekali. hari ini. Baik Kak Ica, ini juga pasti punya harapan yang sangat besar ya untuk Pastel Mamboi ini, karena kita berharap ya Kak Ica bahwa pastel ini akan terus berkembang dan akan terus ada di ND. Iya. Kalau tidak saja di ND bisa buka di tempat lain, puji Tuhan Iya, ya Kak Ica amin. ya. Itu yang juga kita harapkan. Apa yang menjadi harapan terbesar yang menjadi cita-citanya Kakak Ica begitu? Ya, sebenarnya tuh cita-cita saya adalah mempunyai warung makan sendiri ya. Baik, Tapi baik. warung makan jadi cita-cita saya dari dulu tuh sempat saya omong ke mama, cuman Iya. belum sempat terrealisasikan. Realisasi, Nah, oke. jadi kami tuh kepengen punya warung makan prasmanan dengan jajanan lokal sendiri. Jadi saat Oke. konsumen atau pelanggan kami datang tuh bisa mendapatkan tempat dan juga pelayanan yang lebih nyaman. Iya. Semoga 2 atau 3 tahun ke depan nanti kami bisa merealisasikan itu menjadi kenyataan. Amin ya Amin, Kak Ica amin, ya. ya. Karena memang semua harus berawal dari cita-cita Benar, Kak benar. Ica. Kalau tidak ada prinsip dalam hidup berarti pusing juga kita Iya, ya betul hidupnya sekali. ya. Tidak ada tujuan. Apa yang menjadi prinsip utamanya Kak Ica juga nih? Prinsip utama saya ya sebenarnya. Pasti ada ya Iya, dalam membangun prinsip sebuah saya usaha. itu intinya berusaha saja dulu ya. Mm-mm. Karena kalau kita tidak memulainya berarti kita tidak akan pernah tahu ke depannya seperti apa. Oke. Jadi itu salah satu tujuan dan cita-cita saya dan juga kepercayaan itu penting Kepercayaan sekali. begitu Iya, ya. benar. Membangun trust kepada konsumen Iya, itu juga betul penting. Tadi di awal tadi komunikasi itu harus dijaga ya Kak Ica. Betul sekali, benar-benar. Karena kita tuh lebih cepat mendapatkan musuh begitu ya. Betul sekali. Iya, untuk benar. mendapatkan orang baik itu tuh susah teman-teman Pro 2. Iya, Jadi betul. relasi yang sudah dibangun tuh harus terus dijaga begitu ya. Terus untuk semua pendengar setia RRI, kalau misalnya ketemu saya kelihatannya agak sedikit culas, jangan khawatir, sebenarnya itu bawaan pabrik. Oh, bukan berarti samarah Iya, ya. Tapi sebenarnya baik. Kadang kan orang kalau mau beli itu kan kalau mereka lihat saya ngelayan tuh kadang Mereka datang pikir juga Kak tuh, Ica marah. pikirnya saya marah padahal sebenarnya memang Kak Ica lagi mode serius iya, itu. kalau duduk diam pun sebenarnya bentukannya sudah Seperti itu ya. Tapi aslinya baik. Baik sebenarnya. ya. Oh iya sih. Karena kan kalau cerita dengan Kak Ica seperti ini kita ketawa terus nih Iya, teman Pro 2 ya. Dari tadi kami senyum-senyum terus teman-teman di studio ya. Keren. Kak Ica, motivasi terbesar dalam hidupnya Kakak apa nih? Anak-anak sih sebenarnya. Anak-anak ya? Ya, benar. Oke. Karena sebenarnya kalau untuk hitungan tanggung jawab, kalau misalnya suami sudah memberi nafkah dan punya 1 atau 2 anak kan kita berpikirnya sudah ada yang kasih nafkah. Tapi Betul. menurut saya nih hidup tidak sebatas kita berharap dari suami atau dari betul. laki-laki. Artinya kita perempuan saat suami tidak ada kan kalau anak-anak butuh ini itu tidak Kita mungkin juga harus, jadi kita sebagai perempuan harus punya pegangan sendiri. Bukan Benar. berarti kita mau melampaui laki-laki tidak, tapi selama dikasih kesempatan dan peluang untuk melakukan hal yang positif, kita kerjakan, lakukan dengan setulus hati, dan ya itu tadi anak-anak itu yang jadi motivasi utama saya. Baik ya. Ini juga berjuang ini untuk anak-anak Iya, ya betul, sebenarnya betul Kak sekali. Ica ya. Perempuan hebat sih karena apa ya, tidak mau hanya menunggu begitu kan Iya, dari benar. pasangan kita, tapi berjuang untuk hidup ya. Betul. Oke, ini semoga menginspirasi perempuan-perempuan muda di luar sana Kak Ica ya. Amin. Amin. Yang harapan saya sih bahwa perempuan-perempuan di kota ini tidak boleh lemas ya. Iya, betul. Harus menjadi perempuan tangguh nih. Harus Contoh semangat. kecil kayak Ica, Kakak Ica begitu ya, sudah sangat bersemangat. Kak Ica, pencapaian tertinggi dalam usahanya Kakak Ica sejauh ini apa? Oh, ini saya sudah bisa beli barang emas. Keren. Berarti itu ya Kak Ica ya, Iya. pencapaian yang mana bangga begitu Iya, ya. benar. Bangga karena ini belinya dari hasil Hasil keringat sendiri. hasil Oke. usaha. Berarti sejauh ini itu ya. Ya. Sama mungkin kemarin Kak Ica ya. Ini sempat cerita bahwa kemarin tuh Kak Ica juara 2 untuk kompetisi Iya, bisnis. benar, Flores Betul. Festival itu juga
itu juga pencapaian yang luar biasa ya, dari dukungan serta support dari keluarga, orang tua, anak-anak, sampai anak saya yang kecil tuh setiap kali kalau kalau jalan dengan saya tuh pasti dia gini, pastel Mambo itu, karena keseringan Keseringan dengar dengar saya ya. bicara latihan pitching di atas Betul. motor, akhirnya anaknya juga keren. jadi ikut-ikutan. Baik, jadi itu menjadi sumber motivasi lah Kak Ica Betul, ya, betul anak-anak sekali. tadi Kak Ica sampaikan bahwa anak-anak itu menjadi semangatnya kakak dan juga pencapaian tuh sudah lihat ya, Iya, sudah nyata nih Kak Ica sekarang ya. Jadi kalau orang ngomongin soal pastel Mambowi, orang sudah percaya begitu ya, Iya, betul. bisnisnya sudah mendapatkan pengakuan juga begitu kan dari lembaga khusus kayak gitu. Terus juga tadi ada beberapa hal yang selama ini mungkin Kak Ica belum pernah bisa beli, Iya, tapi benar, dengan berwirausaha pastel Mambo ini Kak Ica sudah bisa mendapatkan semua yang Kak Ica impikan. Betul. Sehebat itu teman Pro 2 ya, kalau kita menjadi diri kita ini sebagai bos untuk diri sendiri. Yaitu hanya dengan cara seperti tadi Kak Ica ya. Iya, Kita iya, mau menjadi seorang pengusaha. Kak Ica ini sudah di detik-detik terakhir. Pesannya Kak Ica untuk generasi muda. Karena kadang Kak Ica ya, generasi muda mau buka usaha tapi masih rasa malu, belum percaya diri seperti itu. Ya, baik pesannya untuk generasi muda, ketika ingin melakukan sesuatu, yang pertama lakukan dulu. Lakukan dulu apapun itu, selama Iya. itu hal-hal yang positif dan membawa dampak yang baik untuk diri sendiri dan juga orang lain. Lakukan yang terbaik, tunjukkan kualitas yang bagus sehingga tidak mengecewakan diri sendiri dan orang lain. Kalaupun gagal jangan takut, itu menjadi satu batu pijakan untuk lebih semangat lagi dalam menjalani apapun dalam hidup ini. Gagal coba lagi Iya, ya. betul sekali. Betul, karena kalau tidak coba tadi Kak Ica bilang kita tidak tahu hasilnya. Benar. Oke deh, Kak Ica terima kasih banyak ya. Sama-sama. Untuk sharing ini sangat berharga ya untuk anak-anak muda karena balik lagi Kak Ica, hidup ini butuh perjuangan ya. Betul, betul sekali. Iya, Kak Ica sudah berjuang teman-teman Sudah. sampai berada di tempat yang sekarang ini. Oke, Kak Ica silakan untuk salam yang terakhir, boleh untuk siapa saja nih yang mau Kak Ica sebutkan nama mereka. Orang-orang yang membuat Kak Ica kuat ya sampai hari ini. Iya, salam spesial untuk Mamboi yang selalu mendukung dan juga mensupport. Oke. Lalu untuk 2 orang karyawan saya tetap semangat ya, Iya. Ocha dan juga Justin. Untuk suami saya yang lagi kerja di Bajawa tetap semangat cari uang dan Oke. kirim uang ke kami. Oke, LDR ini ya. Baik. Ada lagi? Untuk 2 anak lelaki saya, Iya. terima kasih sudah menjadi motivasi terkuat untuk saya dan Oke. semua pendengar RRI. Oke deh, thank you Kak Ica ya. Sama-sama. Sukses selalu, harus sehat Terima bahagia kasih. Kak Ica. Amin, Baik. siap. Terima kasih juga untuk teman Pro 2 yang sudah mendengarkan siaran kami di RRI Digital, kemudian juga di audio streaming ya, www.rri.co.id dan di terestrial audio streaming kita semuanya. Thank you sekali teman-teman. Dan itu dia motivasi dari Kakak Ica untuk teman-teman Pro 2 semuanya. Semoga kalian merasa bahwa kalian semua adalah orang-orang hebat ya. Tidak perlu jadi seperti Kak Ica, harus buka usaha pastel Mamboi, tapi bisa dengan kemampuan kalian. Oke, semangat selalu. Membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu seperti